buat kita semua dan buat adik-adik sekalian. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian hari ini semangat mengikuti pembelajaran hari ini. Nah, sebelumnya kakak akan perkenalkan diri kakak. Nama kakak Lesti Rumanurung dari Universitas HKBP Nomensen Pematang Siantar. Nah, pada video kali ini kita akan membahas yaitu tentang teorema Pythagoras yang kalian akan pelajari pada hari ini. Apakah kalian siap belajar hari ini? Ya, harus siap dong mestinya. Nah, tujuan dari kalian menonton video ini atau pelajaran kita hari ini yaitu yang pertama, kalian akan bisa memahami konsep teorema Pythagoras. Yang kedua, kalian dapat menentukan hipotenusa pada suatu segitiga siku-siku. Yang ketiga, kalian dapat menyusun kembali rumus Pythagoras pada berbagai segitiga siku-siku. Dan yang keempat, kalian dapat menentukan panjang salah satu sisi pada segitiga siku-siku. Nah, selanjutnya, apa itu teorema Pythagoras? Nah, tentu di dalam kehidupan sehari-hari kita sering melihat benda-benda tersebut, yaitu rumah, lapangan, perbukitan, tugu piramid, dan jembatan gantung. Nah, dari penampakan tersebut tentu kita dapat melihat yaitu sudut siku-siku. Ya, benar sekali. Nah, segitiga siku-siku. Nah, dari sinilah kita dapat atau muncul yang dinamakan dengan teorema Pythagoras. Nah, tujuan kita mengetahui teorema Pythagoras ini dapat membantu seorang arsitektur, navigasi, dan topografi. Nah, selanjutnya kita akan mengetahui apa itu teorema Pythagoras. Nah, di sini kakak sudah membuat salah satu contoh segitiga siku-siku. Nah, berikut rumusnya yaitu C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. Yang dimana keterangannya yaitu adalah C sama dengan atau C adalah sisi yang berseberangan dengan sudut siku-siku atau sudut terpanjang yang dinamakan dengan hipotenusa. Jadi hipotenusa itu merupakan sisi terpanjang dari segitiga tersebut, yaitu yang berada di seberang sudut siku-siku, yaitu adalah C. Jadi C ini merupakan hipotenusanya atau sisi terpanjang dari siku-siku tersebut. Sementara A dan B adalah sisi yang menempel pada siku-siku. Nah, sebenarnya kita tidak langsung dapat menghafal rumus tersebut karena nanti bisa saja hurufnya diganti. Contohnya seperti huruf K, L, M. Nah, jadi yang penting sekarang adik-adik dapat mengetahui bahwa C itu adalah merupakan hipotenusa. Jika hipotenusanya yang dicari, maka akan ditambah. Jika sisi tegaknya akan dicari, maka itu akan dikurang. Nah, sebelumnya kita harus mengetahui dulu terlebih dahulu adik-adik, yaitu kita harus menentukan kalian harus dapat menentukan mana hipotenusa dari sebuah sudut siku-siku. Nah, yang ada di hadapan kita ini adalah contoh dua sudut siku-siku yang udah kakak buat. Yang pertama ada itu sudut siku-siku yaitu KLM. Nah, cara menentukannya terlebih dahulu kita harus melihat mana sudut siku-siku tersebut. Nah, setelah kita menemukan sudut siku-sikunya, terus kita cari ke seberangnya. Inilah yang dinamakan dengan hipotenusanya yang berada di seberang sudut siku-siku, yaitu M. Jadi dari M ini bisa kita tentukan rumusnya, yaitu M kuadrat sama dengan K kuadrat ditambah L kuadrat. Karena yang kita cari adalah hipotenusanya, jadi ditambah
Sudah paham kan adik-adik? Nah, sekarang kita beralih ke yang kedua. Begitu juga, kita harus menentukan mana terlebih dahulu siku-sikunya. Terus kita lihat seberangnya, yaitu adalah P. Berarti kita dapat menentukan rumusnya P kuadrat sama dengan Q kuadrat ditambah R kuadrat. Sudah paham kan adik-adik cara menentukan hipotenusanya? Mana yang berada di depan sudut siku-siku, itulah hipotenusanya atau sisi terpanjangnya. Nah adik-adik, sekarang kita masuk ke dalam contoh soal dari teorema Pythagoras. Contoh soal yang pertama, perhatikan gambar yang di bawah ini. Ada itu segitiga ACB. Kita lihat berapakah panjang sisi BC? Yang ditanya itu panjang sisi BC ya, berarti sisi tegak yang dicari. Setelah kita sudah mengetahui rumusnya yang tadi yang seperti kakak katakan, yaitu C kuadrat sama dengan A kuadrat tambah B kuadrat. Jadi karena yang dicari itu sisi tegak, berarti ya dikurang, yaitu A kuadrat sama dengan C kuadrat dikurang B kuadrat. Nah, ini dari rumus yang pertama, kita berangkat dari itu. Nah, CD ini kita buat misalnya A, B, dan C sisinya. A kuadrat, kita lihat C-nya adalah 15 kuadrat dikurang 12 kuadrat. A kuadrat sama dengan, ini tinggal hanya masukkan saja 225, 12 kuadrat itu adalah 144 cm. A kuadrat, berarti A kuadrat sama dengan 81. A sama dengan akar lagi dari 81, berarti A-nya itu yaitu 9 cm. Ya, kita beralih ke soal yang kedua. Diketahui sebuah segitiga siku-siku KLM, panjang KL-nya 6 cm, LM-nya 8 cm jika KM adalah hipotenusa. Tentukan panjang KM. Jadi KM-nya yaitu adalah hipotenusanya, yaitu sisi miringnya atau sisi yang paling panjangnya. Ini kita disuruh mencari sisi yang paling panjang, berarti C kuadrat ditambah C kuadrat sama dengan A B kuadrat tambah B kuadrat. Karena sisi miring berarti ditambah. Kita tinggal masukkan saja. C kuadrat sama dengan 6 kuadrat ditambah 8 kuadrat sama dengan 36 ditambah 8 kuadrat berapa? 64. Silakan ditambahkan, yaitu 100. Karena C kuadrat berarti C sama dengan akar dari 100. Hasilnya yaitu akar 100 berapa adik-adik? Ya, benar, 10 cm. Berarti panjang KM-nya adalah 10 cm, panjang hipotenusanya 10 cm. Ya, sekarang contoh soal yang ketiga. Di sini ada dua segitiga siku-siku adik-adik. Nah, di sini yang diminta adalah panjang sisi BD-nya berapa ya? Nah, BD-nya itu yang akan kita cari. Nah, kita lihat peraturannya terlebih dahulu, kita baca. Karena ada dua segitiga siku-siku, maka sebelum mencari sisi BD, kita harus terlebih dahulu mencari sisi BC terlebih dahulu. Karena biar kita bisa dapat mencari sisi BD itu, kita harus mencari terlebih dahulu sisi tegaknya. Kita bisa mencarinya dengan segitiga yang di sebelah, yaitu bisa kita cari dengan BC kuadrat sama dengan 15 cm kuadrat ditambah 9 kuadrat sama dengan 225 kurang 81. Berarti jawabannya yaitu 144 cm. BC sama dengan akar dari 144. Berarti jawabannya yaitu adalah 12. Berarti panjang BC-nya adalah 12. Sekarang kita dapat langsung
masuk ke dalam rumus BD-nya. BD sama dengan BD kuadrat sama dengan 5 cm kuadrat tambah 12 kuadrat sama dengan 25 tambah 144 sama dengan 169. Tinggal tambahkan saja. Akar dari 169 itu ada berapa? Coba adik-adik. Akar dari 169 itu yaitu 13 cm. Berarti panjang BD-nya itu adalah 13 cm. Nah, kakak sudah buat 3 contoh soal nih. Nah, sekarang giliran kalian mencoba. Nah, dari soal yang di atas yang ditanya, berapakah panjang garis PS? Nah, kalian jawabnya nanti silakan di kolom komentar ya adik-adik. Terima kasih. Baiklah adik-adik, demikian video kakak, pembelajaran kakak pada hari ini. Semoga pembelajaran hari ini bisa bermanfaat bagi kalian semua. Jika kakak memiliki kesalahan, kakak minta maaf. Dan akhir kata, kakak ucapkan terima kasih. Bye-bye.